Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Palmarum yang menyatakan keikutsertaan umat bersama Yesus dalam arak-arakan menuju Yerusalem, menuju puncak kemenangan atas dosa dan maut oleh Yesus Kristus. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di kantor distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu Palmarum ini mengajak kita untuk bersorak akan kasih setia Tuhan yang telah menilik penderitaan dan kesengsaraan kita karena dosa, serta memperhatikan kesesakan kita oleh berbagai hal di dalam hidup ini. Kepadamu aku percaya ya Tuhan, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Karena itu, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 125 ayat 1, Marlas ni roha hitaon. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 222 ayat 1, Tujoloni Tuhaku.
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama hingga ke-10. Begini hukum Taurat Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum ini? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 151 ayat 2, Asih roham, o Yesus Tuhaki.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Tuhan. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Namun terkadang kami menganggap remeh dan sepele terhadap kasih setia-Mu. Seolah-olah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari, tidur nyenyak semalaman dan bangun pagi dengan kekuatan baru, badan dalam keadaan sehat dan tidak sakit-sakitan, pergi pulang dari kantor dalam keadaan yang selamat, terhindar dari pandemi COVID-19. Itu semua hal yang biasa dan tergantung pada usaha dan kekuatan kami sendiri. Ingatkanlah kami ya Tuhan, apa yang ada pada kami semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 202 ayat 2, Uhaholongi ho guguku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar
bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 539 ayat 2, Sai hutagam do Tuhaku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 453 ayat 1, Sadagoar Nom Muli, dan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, serta mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada Minggu Palmarum saat ini dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 8 sampai 16. Firman Tuhan berkata, Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu tanda dari orang yang dekat dengan Tuhan adalah dia tidak pernah kehilangan sukacita. Orang percaya akan selalu menemukan alasan untuk bersukacita dalam segala kondisi kehidupan dan dalam segala ruang dan waktu. Maka pertanyaan saya saat ini bagi saudaraku sekalian adalah, apakah Anda bersukacita hari ini? Beragam jawaban bisa muncul. Bagaimana mungkin saya bersukacita? Saya baru kehilangan orang yang saya sayangi. Bagaimana mungkin saya bersukacita? Saya sedang sakit dan kesusahan. Bagaimana mungkin saya bersukacita? Saya sedang dikecewakan, bangkrut, dan lain sebagainya. Saudaraku, kedukaan dan penderitaan memang adalah konsekuensi kehidupan dunia ini yang bisa datang dan menerpa siapa saja. Namun satu hal, sukacita sejati bukan berasal dari dunia ini. Sukacita sejati bersumber dari Tuhan Allah kita. Sukacita sejati merupakan bagian dari berkat ilahi. Maka saudaraku, sebesar apapun dunia ini mendukakan hati kita, mendukakan hatimu, maka kekuatan kasih setia Allah akan mampu membuat kita bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki Minggu Palmarum, Mare-Mare, Minggu sorak-sorai yang mengatakan Hosiana bagi Allah. Seruan yang menyambut Yesus sebagai Raja ketika dia hendak masuk ke pintu gerbang Yerusalem. Sebuah fakta yang sungguh bertolak belakang terjadi. Sukacita umat Tuhan hari itu sesungguhnya adalah pintu kematian dan penderitaan bagi Yesus Tuhan kita. Arak-arakan sukacita penyambutan Yesus Sang Raja sesungguhnya adalah arak-arakan menghantarkan Yesus ke Via Dolorosa, ke jalan penyaliban di Kalvari, di Golgota. Sebuah pernyataan iman yang hendak mengatakan bahwa sukacita kita sesungguhnya bersumber dari kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan, yang melampaui sengsara dan penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pemazmur dalam khotbah hari ini memberikan kesaksian yang sungguh membukakan mata kita tentang begitu berharganya sukacita dan sorak-sorai itu. Keberhargaan itu begitu tinggi oleh karena dua hal. Yang pertama, Allah peduli dan bersedia melawat kita. Allah peduli dan bersedia melawat kita. Sebuah jaminan sukacita dan sorak-sorai dari Tuhan muncul dari kepedulian Allah kepada kita dan kesediaannya untuk datang melawat kita
serta melindungi kita dari segala ancaman-ancaman kehidupan ini. Mengapa kita gagal bersuka cita di tengah terpaan kehidupan dunia ini? Jawabannya adalah kita selalu mengadu dan berharap kepada dunia ini pula yang akan menyelamatkan kita. Saudaraku, di saat orang-orang yang kamu anggap dekat denganmu tidak mampu lagi memberimu penghiburan dan sukacita, itu artinya Tuhan sedang menyadarkanmu bahwa semestinya kita dari awal datang ke hadirat-Nya. Sebagaimana pemazmur sampaikan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang sekaligus merupakan aplikasi respon dari yang pertama, yaitu percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan kita tidak pernah mempersulit hidup kita untuk bersuka cita dan bersorak-sorai. Kita hanya perlu mengubah pandangan kita tentang iman. Sebab iman bukan hanya sekadar percaya Tuhan saja. Tetapi iman itu adalah keberanian mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jika kita, saya dan saudara mengetahui kualitas Allah kita, tentu tidak ada keraguan dalam diri untuk mempercayakan hidup kita kepadanya. Pemazmur sungguh meyakini itu, sehingga dia berani berkata, "Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku." Saudaraku, Tuhan Yesus telah meyakinkan kita akan hal itu juga. Jika kita melihat kembali perkataannya dalam Injil Matius pasal 17 ayat 20. "Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Maka saudaraku, keberanian mempercayakan hidup pada Tuhan akan membuat kita tidak akan kehilangan sukacita dan sorak-sorai kita. Sebab dalam iman kita akan berkata, "Untuk segala yang bisa kuubah, aku akan ubah. Dan untuk segala yang tidak bisa kuubah, aku percaya Tuhan sanggup mengubah itu untuk saya." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam masa-masa sengsara Yesus ini, kita diajak untuk merenungkan kembali akan penderitaan Tuhan Yesus demi menyelamatkan kita. Yesus menangis agar kita tertawa. Yesus menderita agar kita bahagia. Yesus tersakiti agar kita disembuhkan. Bahkan Tuhan Yesus bersedia mati agar kita hidup. Maka inilah sumber sorak-sorai kita. Seruan hosiana kita di Minggu Palmarum ini. Seruan sorak-sorai akan kasih setia Allah. Sebab seperti apapun bentuk kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, Yesus menghendakinya berjalan dengan bahagia dan penuh damai sejahtera. Maka, mari menikmati kasih setia Tuhan. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai ini, Allah kita tetap peduli dan selalu melawat kita. Marilah kita menyerukan, Hosiana. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, dalam momentum Minggu Palmarum hari ini, kami diajarkan untuk merefleksikan dan merenungkan kembali makna sorak-sorai kami, makna sukacita kami, yang sejatinya adalah bagian dari penghayatan kami akan kasih setia dan karunia Allah dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan untuk memaknai itu. Dalam masa-masa sengsara ini, kami melihat penderitaan Kristus sesungguhnya adalah
cara Tuhan untuk membuat kami selalu bahagia, selalu bersorak-sorai karena kami telah diselamatkan dan kami menjadi pewaris kehidupan kekal. Tidak ada alasan bagi kami untuk berhenti bersorak-sorai dan bersukacita. Bahkan segala dunia dan penderitaan ini pun tidak akan mampu menggagalkan kami untuk selalu bersorak-sorai. Karena kasih setia Allah, kasih setia Tuhan lebih besar dari segalanya itu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah untuk seluruh jemaat Tuhan. Dalam kedukaan, penderitaan, rasa sakit, permasalahan dan pergumulan kehidupan, jangan biarkan untuk kehilangan sukacita. Tapi kedekatannya kepada Tuhan akan memampukan dia dari sumber duka cita. Dia akan menginjakkan kakinya untuk memandang Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Oleh karena itu Tuhan, pulihkan kedukaan itu menjadi penghiburan yang sejati. Pulihkan rasa sakit mereka menjadi kesembuhan yang sejati. Kami percaya Tuhan, bangsa dan negara dan dunia ini akan Tuhan urapi dengan kesembuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami untuk memaknai Minggu Palmarum ini Tuhan. Memandang Tuhan dalam sorak-sorai, menyambut Engkau Tuhan kami dengan hosiana dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 475 ayat 2. Ho totong ihut tonoku, sembari menyerahkan persembahan yang kedua. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepada kita. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena kasih setia Tuhan, sebab Dia memperhatikan penderitaan dan kesengsaraan kita. Dia datang menyelamatkan kita dari kungkungan dosa dan maut. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut Yesus yang rela berkorban untuk kita di kayu salib dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah hati dan perbuatan kita senantiasa melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hidup
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.